Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimu kana lahu ka'ajri hajin tamatan hajjatuhu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan yang ternyata itu nikmat yang mahal harganya, karena tidak setiap hamba Allah diberikan nikmat tersebut. Ketika kita merasakan nikmat tersebut, maka selayaknya dan sepantasnya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur merupakan magnet yang akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sebagaimana janji Allah yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur, maka saya akan tambah nikmat-nikmat kepada kalian, orang-orang yang pandai mensyukuri atau pandai berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya tersebut. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah kita, suri tauladan kita, yang tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, berharap semoga kelak kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, materi-materi yang awal sudah beberapa bab yang sudah kita selesaikan, mulai dari ahammiyatus syahadatain, urgensi atau pentingnya syahadat bagi seorang muslim. Syahadat itu pemahamannya harus benar. Ketika benar kita dalam memahami syahadat, kemudian menerima dengan sukarela, maka dia adalah mukmin. Kemudian dia yang memahami makna-makna syahadat ketika dia belajar, kemudian masih meragukan, ini yang kita harus hati-hati. Karena orang yang meragukan dua kalimat syahadat itu adalah orang munafik. Kemudian orang yang memahami syahadat dengan benar, dia betul-betul pahami dari A sampai Z, katakanlah seperti itu. Kemudian dia menolak, dia nggak percaya, dia nggak siap dengan konsekuensinya, maka dia adalah kafir atau musyrik. Inilah yang harus kita fahamkan kepada diri kita. Kita fahami dengan benar, kemudian kita siap menerima konsekuensi apapun, kemudian kita terima syahadat tadi dengan sukarela, maka itulah orang-orang yang mukmin,
orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul dia mukmin sejati. Dan masih kemarin sudah 5 kita bahas. Kemudian juga kita pernah membahas madlulu syahadah, kandungan 2 kalimat syahadat. Ternyata kalau kita membaca sejarah atau sirah kehidupan para sahabat itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka paham. Bahkan dengan syahadat itu mereka pun juga siap mengorbankan apapun. Dia siap mengorbankan hartanya, dia siap mengorbankan nyawanya sekalipun, karena itu merupakan konsekuensi dari 2 kalimat syahadat. Bahkan kalau kita membaca al-ashrah al-mubasysyarah bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan itu rata-rata orang kaya, atau bahkan 9 dari 10 itu orang yang kaya, tapi mereka sadar kekayaan yang mereka dapatkan dipakai untuk membeli surga. Mereka sedekahnya luar biasa. Abu Bakar, Umar, Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain, itu sedekahnya nggak bisa dihitung. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa konsekuensi dari syahadat adalah dia siap untuk mengorbankan hartanya, untuk jihad, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menandakan adalah karena di dalam syahadat itu memang menjadikan orang-orang betul-betul yakin, seyakin-yakinnya. Itulah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Syahadat punya kandungan yang luar biasa. Ketika dia sudah beriman, kemudian istiqomah, dijaga keimanannya, ditaruh di dalam dadanya sampai kapanpun, ternyata dia yakin Allah akan menghadirkan malaikatnya, kemudian malaikatnya memberikan hiburan kepada orang mukmin tadi dengan mengatakan Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih, jangan kamu galau, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'atun, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Itu betul-betul diyakini oleh orang yang beriman. Dia betul-betul yakin, tidak ada keraguan di dalam dadanya. Itu materi yang kedua. Kemudian materi yang ketiga yang sudah kita bahas adalah tentang makna al-ilah. Al-ilah yang ada pada kalimat la ilah itu punya makna setidaknya 4 makna. Yang pertama, tidak ada yang diharapkan kecuali kita hanya berharap kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak ada yang diikuti kecuali kita hanya mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengikuti titah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang keempat adalah tidak ada yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan yang terakhir yang kemarin alhamdulillah kita sudah selesaikan, yaitu syurutu qabuli syahadatain, syarat diterimanya syahadat yang kita ucapkan. Tidak setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan serta-merta dia mukmin. Tidak serta-merta. Itu ada prosesnya. Ketika dia memahami, kemudian ketika dia siap menerima konsekuensi dari ucapan yang dia ucapkan, itulah mukmin. Sehingga satu demi satu, kemarin ada 7 atau 8 syarat bahwa syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian ketika syahadat kita diterima, maka dengan otomatis kita menjadi orang-orang yang beriman. Ketika kita menjadi orang yang beriman, maka Allah banyak memberikan janji-janji kepada mereka seputar makna asyhadu alla ilaha illallah yang betul-betul dia terima. Bahkan ketika itu istiqomah dijaga sampai dia mati, bahkan di akhir hayatnya pun dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, dijamin kata Rasul dakhalal jannah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia dijamin akan masuk surga. Meskipun itu kelihatannya mudah, tapi nggak mudah. Kenapa? Karena sakarat itu menyakitkan. Orang yang sakaratul maut itu betul-betul menyakitkan. Orang itu kadang kalau sudah sakit, dia sudah lupa dengan banyak hal. Bahkan dia pun juga bisa lupa terhadap dua kalimat syahadat. Maka para ulama sampai mengatakan, bagi orang yang punya kebiasaan-kebiasaan tertentu, maka dia bisa meninggal dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada dirinya. Makanya biasakan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat itu bukan hanya jaminan di akhir hayatnya akan dapat surga, tapi ternyata itu zikir yang paling afdol sesuai dengan informasi dari Rasulullah SAW. Afdolul zikri la ilaha illallah, seutama-utamanya zikir, seafdol-afdolnya zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang harus kita biasakan. Kalau kita membiasakan ini, insya Allah akan bantu. Di akhir hayat kita nanti, kita akan bisa dan kita mampu mengucapkan kalimat itu. Dan kalau kita mengucapkan kalimat itu, jannah surga akan diberikan oleh Allah kepada kita. Baik, selanjutnya bab baru adalah asibullah wal inqilab, yaitu sibogoh. Sibogoh itu artinya celupan. Wal inqilab itu artinya perubahan. Orang yang sudah memahami dua kalimat syahadat dengan benar, dia betul-betul paham terhadap makna syahadat, maka itu ibarat sibogoh. Kalau zaman sekarang wantek atau wenter. Dulu ketika saya masih muda, kan sukanya celana itu Levi's. Sebut nama nggak boleh. Nah, Levi's itu ternyata kalau Levi's itu sudah kusam, sudah bulat, itu diwantek, diweter. Walaupun prosesnya juga agak lumayan karena direbus, kemudian wantek celana yang tadi sudah kubas, sudah kubas, itu seperti baru lagi. Itu artinya wantek atau wenter. Artinya itu wantek itu bisa bikin baru sesuatu yang sudah rusak warnanya maksudnya. Nah, syahadat itu begitu. Syahadat itu menggembleng, bahkan mampu memberikan perubahan kepada orang yang memahami terhadap dua kalimat syahadat. Coba bayangkan, sahabat-sahabat Rasul itu pasti punya sejarah sebelum masuk Islam. Bayangkan Umar ibnu Khattab, Abu Bakar As-Siddiq,
Khalid bin Walid, Amr bin Ash, bahkan Abu Sufyan, itu ternyata sebelum masuk Islam itu sebagian besarnya mereka sangat benci dengan Islam, sangat benci dengan Islam. Kemudian ketika syahadat itu dimaknai, disampaikan kepada mereka, kemudian mereka cerna dengan baik, mereka pahami dengan baik, kemudian mereka paham, mereka berubah total. Bahkan Hindun, istrinya Abu Sufyan, pernah mengatakan, ini testimoni dari Hindun. Beliau mengatakan, dulu ketika saya berada pada masa jahiliyah, orang yang paling saya benci di dunia ini adalah Muhammad Rasul maksudnya. Itu sebelum dia masuk Islam. Kemudian ketika saya sudah masuk Islam, saya pahami ilmu Islam itu pelan-pelan, kemudian saya betul-betul memahami, ternyata tidak ada orang yang paling saya cintai, cinta karena Allah, kecuali Rasul. Bayangkan, itu mampu merubah. Memang sibogoh itu, celupan Islam itu mampu memberikan perubahan, Pak. Mampu memberikan perubahan. Kita harusnya begitu, ya, meskipun prosesnya pelan-pelan tentunya. Nah, maka harus ada sesuatu yang membedakan. Karena Islam itu, ya, Islam itu bukan sesuatu yang membuat orang diam. Diam itu bisa mengakibatkan jumut. Kalau sudah jumut itu banyak penyakit, artinya penyakit hati. Makanya siwogoh ini adalah celupan. Celupan itu artinya pemahaman. Ketika pengajian kan tentunya yang dikaji adalah ilmu Islam. Berarti pada saat itu kita masuk dalam proses pencelupan. Kita masuk dalam wadah. Dan wadah itu adalah meter atau mantek. Nah, jadi ilmu yang disampaikan kepada kita selama sekian tahun kita mengaji, itu seharusnya dan sepantasnya ada sebuah perubahan yang ada pada diri kita. Itulah seharusnya betul-betul terjadi demikian. Nah, makanya kalimatnya sibogoh wal inkilab. Sibogoh itu celupan, inkilab pasti mengalami perubahan. Kalau ada sampai punya celana dari levis, kemudian sampai wantek, kemudian ternyata warnanya nggak berubah, itu kira-kira yang salah apa ya? Oh, wanteknya atau celananya? Atau kalau wanteknya berarti wantek cap KW. Ya, palsu. Ilmu Islam ini asli, murni, makanya memberikan perubahan kepada manusia-manusia yang luar biasa pada saat itu. Dan setiap janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu selalu benar. Kalau kita buka lagi Sirah Nabawiyah tentang perang Ahzab. Perang Ahzab itu membuat hati orang-orang mukmin itu semakin bertambah imannya, Pak. Perang Khandaq itu bayangkan, sebuah peperangan yang dialami oleh muslimin, perang yang lumayan dahsyat karena 3.000 melawan 10.000. Adil atau enggak? Secara adil nggak adil, kalau dari jumlah nggak adil. 3.000 itu adalah kaum muslimin, sementara koalisi dari musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu berjumlah 10.000. Dan pada saat itu kaum muslimin sedang mengalami paceklik.
Kalau bahasa kita krisis moneter. Jangankan melimpah, yang dimakan aja nggak ada, susah Bapak Ibu. Makanya apalagi ternyata pada saat itu usulnya Salman Al Farisi itu yang dipakai. Jadi Rasul harus menggali parit. Bayangkan mereka menggali parit, lebarnya 3 meter kalau nggak salah, 3 atau 4 lah. Kemudian dalamnya sampai 5 atau 6 meter. Kalau hanya 1 meter 2 meter, mudah untuk menerobos. Dan itu kondisi nggak punya bahan makan. Sampai para sahabat ngeluh kepada Rasul, memberanikan untuk ngeluh karena sudah betul-betul lapar, Pak. Bayangkan gali parit, jangan samakan ya tanah sana dengan tanah sini, kira-kira empuk mana? Sana kan batu. Itu yang digali oleh muslimin. Karena biasanya cara di Persia ketika mereka bertahan di dalam kota menggali parit. Ya tentu kita nggak bisa bayangkan seperti hari ini. Kalau hari ini kan perluasannya semakin luar biasa. Dulu masih belum begitu ini. Tapi kaum muslimin jumlahnya 3.000 orang, kondisinya paceklik, dan kemudian pada saat itu orang-orang beriman itu malah semakin menunjukkan keimanannya. Imannya semakin bertambah. Kenapa? Karena menyaksikan berbagai macam keajaiban-keajaiban. Sampai ketika mereka gotong royong, kemudian mereka terhalang oleh batu yang sangat besar, nggak bisa dipukul, orang terkuat sekalipun nggak mempan memukul batu yang menghalangi penggalian parit tadi. Ternyata dilaporkan Rasul. Rasul datang memukul, biar mengeluarkan kilatan. Rasul mengatakan sebentar lagi Romawi akan kita rebut, Persia akan kita rebut. Itu yang membuat hati para sahabat semakin yakin dan semakin. Nah, itulah para sahabat diyakinkan dengan sesuatu atau kejadian yang mungkin kita belum pernah mengalami. Tapi para sahabat itu orang-orang yang betul-betul luar biasa. Sahabat itu orang yang betul-betul yakin, sampai tingkat keyakinannya seperti Abu Bakar ketika berusaha digoyah untuk meyakini peristiwa Isra Mi'raj sekalipun, Abu Bakar nggak bisa. Meskipun pada saat itu ada beberapa yang meragukan peristiwa Isra Mi'raj. Lo bayangkan perjalanan dari Mekah kemudian sampai ke Palestina, bahkan naik ke Sidratul Muntaha, hanya ditempuh lailan, ditempuh 1 malam. Itu nggak mudah meyakini itu, nggak mudah. Makanya itu dipakai untuk menggoyang keimanannya orang-orang iman oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan tidak ketinggalan yang digoyang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, seandainya yang mengatakan Muhammad, bahkan ada sesuatu yang jauh tidak masuk akal daripada peristiwa Isra Mi'raj, saya tetap meyakini. Makanya itulah yang menjadikan Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, sibghah wal inqilab, celupan dan perubahan. Kita ini mau nggak mau, sadar nggak sadar, kita ini lagi dicelup dengan wenter Islam. Tentu jika dipahami dengan pemahaman yang sebenarnya.
Para ulama pun juga sudah memberikan rumusan bagaimana kita memahami Islam dengan benar. Intinya cukup kita ikuti mereka, kemudian kita pahami dengan istiqomah, insya Allah disitulah perubahan demi perubahan yang ada pada dirinya, tentu perubahan yang jauh lebih baik. Itu yang kita harapkan. Syahadatain, dua kalimat syahadat. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Itu menuntut kita la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Makanya jangan pernah kita beribadah kepada selain Allah. Ini tuntutan kita. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menuntut kita bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Kalau dia sudah benar-benar la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, itulah namanya ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu dia mengerjakan sesuatu yang orientasinya untuk Allah. Nggak ada yang lain. Kemudian syahadat yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, itu memiliki makna Rasul, harus dijadikan sebagai uswatun hasanah. Kenapa syahadat itu ada dua? Karena yang pertama, untuk menanamkan bahwa kita ini ibadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita bahwa dalam beribadah itu panutan atau contoh yang harus kita contoh hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah kita jadikan sebagai uswatul hasanah, kita jadikan sebagai teladan yang baik, maka kewajiban kita adalah ittiba. Dua syarat itulah yang menyebabkan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dua ini, Pak. Syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada dua ini. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'ur Rasul. Ittiba mengikuti atau mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini urusan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Urusan ibadah itu kadang-kadang ada yang logis, kadang-kadang ada yang nggak logis. Sampai wudu, ya wudu itu kan syarat sahnya sholat. Kenapa harus wudu? Karena kita batal. Yang bikin batal apanya? Kan kubur sama dubur. Ternyata yang dibasuh ketika wudu nggak ada kaitannya dengan yang bikin kita batal. Itu artinya sesuatu yang nggak logis. Tapi karena ini datang dari wahyu, datang dari Allah dan Rasulnya, kita cukup sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan, kita dengarkan bahwa itu wahyu yang datang dari Allah, kemudian kita ikuti. Itu contoh yang nggak logis, tapi harus kita kerjakan. Bahkan la sholata liman la wudu'alah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Jangan sampai gara-gara nggak logis kemudian kita nggak mau wudu. Pengennya sholat aja, gimana cara wudunya?
Ya nggak bisa. Tayamum pun juga mirip kan dengan wudhu. Nah, maka kita ini itulah pentingnya Muhammadur Rasulullah. Pentingnya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, yang dia menuntut kita menjadi Rasul, menjadi uswatun hasanah yang harus kita ittibai. Kita harus ittiba kepada beliau. Nah, jadi itu syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi di bab tentang makna al-ilah, yang terakhir adalah tidak ada yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pemahaman makna syahadatnya itu sudah benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu benar, maka pasti akan menghasilkan cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering sekali kita bacakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-165. Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan, pernah menginformasikan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Dan sebagian umat manusia menjadikan selain Allah itu andadan, tandingan. Jadi ada sebagian orang yang menjadikan tandingan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum. Nah ini, mereka cinta banget terhadap tandingan tadi. Kahubbillah, sama dengan cintanya kepada Allah. Nah, dia cinta kepada tandingan, tapi dia juga cinta kepada Allah. Ini belum mukmin. Makanya Allah melanjutkan wallazina amanu asyaddu hubbal lillah. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, cintanya kepada Allah sangat dan amat. Artinya cintanya kepada Allah itu lebih daripada mereka yang menyamakan cintanya sama Allah dengan cintanya sama tandingan tadi. Orang yang beriman enggak, cintanya kepada Allah itu menjadi prioritas. Maka ketika ini betul-betul kita tanamkan dalam hati kita, pasti suatu kesempatan atau mungkin bahkan sudah kita punya cinta kepada Allah, bahkan itu menjadi prioritas. Karena begitu ajaran Quran. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk begitu. Bahkan kemarin juga saya kasih PR kan surah At-Taubah ayat 24. Itu ada 8 poin. Ada 8 poin yang bikin Allah itu cemburu. Kenapa kok Allah cemburu? Karena manusia sering melebihkan cintanya kepada 8 poin tadi daripada cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad. Makanya Allah pun juga cemburu. Bayangkan cemburu itu bawaannya apa? Pak Bu, kan marah. Artinya Allah marah banget jika dia disekutukan dengan yang lain dalam hal cinta. Jadi nanti ada macam-macam dia menyekutukan Allah. Ada yang menyekutukan Allah dalam hal cinta. Ketika dia mencintai selain Allah lebih daripada cinta kepada Allah, itu berarti dia menyekutukan Allah dalam hal cinta, dalam hal mahabbah. Meskipun secara ini belum begitu, tapi itu bisa kita perjuangkan.
Dalam urusan cinta yang syahwati saja, orang yang jatuh hati, orang yang jatuh cinta kan nggak bim salapin loh, nggak bim salapin ketika dia ketemu langsung jatuh hati, jatuh cinta, enggak. Bahkan ketika dia sering ketemu, sering tegur sapa, sering komunikasi, yang dulu awalnya nggak ada apa-apa, sekarang malah jadi ada apa-apa. Artinya apa? Cinta itu berarti bisa berproses, bisa berproses. Makanya ada yang namanya cinlok, bukan cilok ya, cinlok, cinta lokasi. Awalnya hanya karena ikatan kerja, tapi karena sering ketemu, sering komunikasi, sering belajar, sering ini, kemudian ternyata akhirnya jatuh hati. Kalau orang Jawa punya istilah sendiri, tresno jalanan saka kulino katanya. Orang bisa jatuh hati karena terbiasa. Ya, terbiasa apa? Ya tadi, bisa terbiasa saling tegur sapa, sering komunikasi, sering ketemu. Nah, itu yang bisa mengakibatkan dia jatuh hati atau jatuh cinta. Makanya kita ketika ingin membangun cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bikin begitu. Allah perintahkan kepada saya apa? Kemudian kita kerjakan. Walaupun hati itu belum ada rasa cinta, tapi kita niatkan. Karena itu perintah dari Allah, bismillah saya kerjakan. Semoga dalam hati saya tumbuh rasa cinta. Nanti lama-lama kecintaan itu akan terbangun. Cinta kepada Allah harus prioritas daripada yang lain. Makanya kalau yang dalam surah At-Taubah ayat 24 itu ada 8 yang sering dia cintai 8 poin tadi sampai melebihi cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad. Dan itu bisa sekali lagi untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasul, untuk mencintai perjuangan dalam Islam, itu perlu dibangun. Makanya ketika misalnya Allah memerintahkan kita baca Quran, mari kita baca Quran. Kita baca Quran dengan berharap, dengan saya seringnya baca Quran, bahkan saya buka terjemahannya, saya tadabburi, kemudian saya semakin paham, itu lama-lama cinta itu akan muncul. Cinta itu akan bersemi di dalam hati kita, bahwa kita cinta kepada Allah. Kalau cinta nanti betul-betul bisa kita prioritaskan hanya untuk Allah, di situ rumusnya. Bagaimana orang-orang dulu yang ditarbiyah oleh Rasul, yang digembleng oleh Rasul, ternyata mereka menjadi orang yang luar biasa. Bahkan Rasul dulu itu juga mengajari para sahabat saling mempersaudarakan. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan saudaranya yang Ansor. Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Yang lain dipersaudarakan dengan yang lainnya. Itu dipersaudarakan dalam rangka melatih, membiasakan supaya antara yang satu dengan yang lain itu bisa saling tumbuh rasa cinta karena Allah kepada sesamanya. Dan itu betul-betul diwujudkan oleh para sahabat. Kita kan pernah sering mendengar sirahnya Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf sudah saatnya menikah, kemudian ditawari, ya Abdurrahman bin Auf, kayaknya kamu sudah saatnya berkeluarga. Tuh, saya punya istri lebih dari sekian. Silahkan kamu pilih. Kalau kamu suka sama A, B, C atau A,
saya akan ceraikan, silahkan kamu nikahi. Bahkan ditawari, saya punya sekian banyak tanah atau usaha, kita kan sudah bersaudara, ya kita bersaudara, silahkan kau pilih mana, nanti akan, kalau bahasa sekarang, akan saya urus sertifikatnya menjadi hak milikmu. Ternyata Abdurrahman menjawab enggak. Dullani ala syuh, tolong tunjukkan kepada saya mana pasar. Jadi kadang-kadang ada nggak di zaman sekarang yang berharap ditawari begitu? Kadang-kadang zaman itu seimbang, Pak. Kalau dulu ada banyak orang yang nawari, tapi orang yang ditawari dia nggak mau. Karena hari ini mungkin orang ditawari pasti terima, makanya nggak ada yang nawari. Itu selalu imbang. Kondisi zaman itu akan begitu. Belum lagi nanti Salman Al Farisi dengan Abu Darda. Ketika Salman meluruskan mindset dalam pikirannya, ketika dia memahami tentang hak, Abu Darda memahami dengan pemahaman yang salah. Kemudian Salman sampai dia rela nginep di rumahnya 3 hari, itu gara-gara ingin meluruskan mindsetnya Abu Darda. Ternyata berhasil. Nah, baik hadirin, sampai mahabbah, soalnya nanti ke bawahnya kita akan sambung kembali, akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang ditanyakan? Oke. Ini menarik, ada satu hal yang tadi disampaikan, antara sebuah keyakinan kita memegang syahadat dan soalnya mungkin di dalam lingkungan kita yang sudah dari lahir Islam. Kalau tadi kan jelas kalau misalnya mu'alaf, artinya perubahan jelas. Nah kita yang Islam ini mungkin dalam istilah inkilab tadi adalah menurut istilah kita itu aktualisasi, atau dalam istilah bahasa Inggris itu bukan hanya development tapi growth. Tubuhnya akan memuntal atau tidak akan cepat tumbuh. Nah persoalannya adalah yang tadi sampaikan, ada 2 konteks yang tidak akan terlepas antara la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah sebagai suatu. Itu diingatkan, memang selalu Rasulullah mengatakan, peganglah 2, Al-Quran dan hadis. Bagaimana dalam perkembangan kita dipengaruhi oleh nafsu, prasangka dan lain sebagainya, sehingga kita bisa bergeser dari itu. Apakah juga akan mempengaruhi terhadap la ilaha illallah kita? Uswatun kita sudah mulai bergeser tidak lagi kepada Rasulullah, misalnya persangkaan karena nafsu dan lain sebagainya. Ya, itulah bagian dari tantangan kita di hari ini. Makanya jika kita betul-betul memahami berbagai macam teladan pada saat itu, kemudian tidak hanya kita pahami bahwa zaman dulu menjadi sahabatnya menjadi orang-orang hebat hanya sebatas cerita, itu harus betul-betul dimaknai, bahkan digali. Kemudian kalau itu harus dimaknai, kemudian dipahami bahwa praktek dalam kesehariannya begini, kemudian bisa dicontoh, itu sangat bisa. Yang menjadi problem kita hari ini karena kita lebih menjadikan aturan-aturan yang seharusnya, kemudian kita pindah juga aturan-aturan yang lain. Bahkan dalam urusan kebanggaan, kita jauh lebih bangga, kita jauh lebih mengidolakan yang lain daripada sebenarnya kita punya idola tersendiri, kita punya teladan tersendiri. Ketika itu dipahami dengan benar, itu pasti akan menghasilkan hasil yang terbaik.
Ya cuma tadi karena kondisi masyarakatnya itu masih banyak rata-rata begitu, sehingga perubahan itu nggak kerasa. Nah, tapi ketika itu kita awali dari kita sendiri, kemudian kita cari yang lain, kemudian kita cari yang lain, kemudian menjadi komunitas nanti bisa dilebarkan lagi, insya Allah bisa. Kenapa? Dulu Rasul itu mengawalinya juga dengan cara seperti itu. Nah, maka apalagi terkait dengan hawa nafsu tadi, maka Allah pun juga mengatakan, apakah kamu menjadikan hawa nafsumu itu sebagai ilah? Nah, itu juga disindir dalam Quran bahwa orang-orang itu sudah punya kecenderungan hawa nafsunya itu dijadikan sebagai ilah. Ketika mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, ya berarti pasti dia akan mengalami penurunan baik itu kualitas maupun yang lain, sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang dibanggakan. Makanya ya mau nggak mau itu harus tekad kita murni menjadikan panduan dalam Islam itu begitu. Bisa kita mulai dari panduan pendidikan, bahkan panduan pendidikan itu juga cukup banyak yang dijadikan sebagai rujukan itu adalah orang-orang Barat. Itu juga cukup banyak. Sehingga maka kenapa pendidikan kita hari ini juga mengalami kemunduran dan dibanding dengan zaman dulu. Ya problemnya itu kita ini punya orang hebat, ya kita punya orang hebat, tapi ya tadi kenapa orang hebat itu untuk saat ini belum menjadi pionir, belum menjadi teladan, belum menjadi sosok yang dibanggakan oleh muslimin sendiri. Maka itu harus menjadi PR kita, ya memang tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Kita harus mulai bersama-sama. Kita mulai bersama-sama, kita saling bahu-membahu, insya Allah sesuatu yang dari kecil lama-lama nanti juga akan bisa menguasai dunia sebagaimana yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi? Baik, sudah masuk waktu Isya. Demikian yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita. Dengan lembutnya hati kita, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.